Kabut pagi perlahan turun di lembah-lembah Toraja, menyelimuti perbukitan hijau yang berundak-undak seperti tangga menuju langit. Disinilah, di jantung Sulawesi Selatan, kehidupan dan kematian berjalan berdampingan dalam harmoni yang sakral. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah perjalanan panjang menuju Puya, alam roh tempat para leluhur bersemayam. Rambu Solo adalah gerbang menuju perjalanan itu. Di sebuah tongkonan tua yang berdiri kokoh menghadap matahari terbit, keluarga besar Nek Sanda berkumpul. Rumah adat itu tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga simbol ikatan darah, status sosial, dan kehormatan leluhur. Di dalamnya, jasad Nek Sanda telah disemayamkan selama berbulan-bulan. Bagi orang Toraja, ia belum dianggap benar-benar meninggal. Ia disebut Tok Makula, orang sakit yang masih diperlakukan layaknya hidup, diberi makanan, diajak berbicara, dan dihormati. Rambu Solo tidak bisa dilaksanakan sembarangan. Ia menuntut kesiapan materi, waktu, dan persetujuan keluarga besar. Kerbau-kerbau belang, tedong bonga, yang bernilai ratusan juta rupiah mulai didatangkan dari berbagai penjuru. Setiap tanduk kerbau yang kelak dipasang di depan tongkonan adalah penanda kehormatan dan pengorbanan bagi arwah yang akan dilepas. Anak cucu Nek Sanda pulang dari kota dan perantauan. Ada yang datang dari Makassar, Jakarta, bahkan luar negeri. Kepulangan mereka bukan sekedar reuni keluarga, melainkan panggilan adat yang tak bisa ditolak. Di halaman luas yang disebut Rante, para tetua adat mulai bermusyawarah. Hari baik ditentukan, susunan ritual dibahas, dan peran masing-masing keluarga ditetapkan dengan penuh kehati-hatian. Suara alam Toraja menjadi saksi persiapan itu. Angin berdesir di antara bambu, ayam berkokok dari kejauhan, dan gong adat sesekali dipukul perlahan, seakan memberi tanda bahwa sebuah peristiwa besar akan segera dimulai. Rambu Solo bukan hanya tentang kematian seseorang, melainkan perayaan hubungan manusia dengan leluhur, alam, dan Sang Pencipta. Bagi orang luar, menunda pemakaman berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mungkin terasa aneh. Namun bagi masyarakat Toraja, justru disitulah letak penghormatan tertinggi. Kematian diberi waktu, diberi makna, dan diberi ruang agar tidak menjadi luka, melainkan peristiwa sakral yang mempersatukan. Pada malam pertama menjelang pelaksanaan Rambu Solo, obor-obor dinyalakan di sekitar tongkonan. Cahaya api memantul di wajah-wajah keluarga yang duduk bersila, menciptakan bayangan yang menari di dinding kayu berukir. Doa-doa dilantunkan dalam bahasa leluhur, memohon agar arwah Nek Sanda kelak diterima dengan damai di Puya. Babak pertama Rambu Solo adalah babak penantian yang syarat makna. Disinilah kesedihan, penghormatan, dan kebanggaan bertemu. Kematian tidak ditangisi secara sunyi, tetapi dirayakan sebagai bagian dari siklus kehidupan. Dan ketika matahari terbenam di balik pegunungan Toraja, semua yang hadir tahu, perjalanan suci itu akan segera dimulai. Fajar menyingsing di Toraja dengan warna merah keemasan yang menyapu langit pegunungan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Di Rante, lapangan upacara yang luas, ribuan pasang mata berkumpul, membawa rasa duka, hormat, dan kebanggaan. Inilah hari ketika Rambu Solo benar-benar dimulai, ditandai dengan dentang gong dan suara seruling bambu yang mengalun panjang, memecah keheningan pagi. Para tamu adat berdatangan dari berbagai wilayah Toraja. Mereka mengenakan pakaian hitam pekat, warna yang melambangkan kematian dan kesungguhan. Di kepala para lelaki, penutup kepala khas Toraja terpasang rapi. Sementara para perempuan mengenakan manik-manik dan kain tenun berwarna tanah. Setiap langkah mereka adalah bentuk penghormatan. Setiap salam adalah pengakuan atas ikatan sosial yang terjalin turun-temurun. Prosesi diawali dengan Mapa Songlo, saat jenazah Nek Sanda diusung keluar dari tongkonan menuju Lakian, menara pemakaman sementara. Peti jenazah dihiasi ukiran dan kain merah, diangkat oleh puluhan lelaki keluarga dan kerabat.
Mereka berjalan beriringan, terkadang berputar dan mengguncangkan peti dengan gerakan ritmis. Bagi orang Toraja, guncangan itu bukan bentuk ketidaksopanan, melainkan simbol sukacita dalam mengantarkan arwah menuju perjalanan agamanya. Sorak-sorai dan teriakan adat menggema di udara. Tangis bercampur dengan tawa menciptakan emosi yang sulit dipahami oleh orang luar. Di Toraja, kesedihan tidak selalu sunyi. Ia lantang, hidup, dan kolektif. Gong ditabuh semakin keras, menandai bahwa Nek Sanda kini berada di pusat perhatian seluruh komunitas. Puncak emosi ritual terlihat saat pengorbanan kerbau dimulai. Tedong Bonga, kerbau belang yang dianggap paling mulia, dituntun ke tengah rantai. Kerbau bukan sekedar hewan kurban, melainkan kendaraan roh menuju Puya. Semakin banyak dan semakin berharga kerbau yang dikorbankan, semakin cepat dan mulia perjalanan arwah menuju alam leluhur. Dengan satu tebasan cepat dari algojo adat, darah kerbau mengalir ke tanah. Tanah Toraja dipercaya menyerap pengorbanan itu sebagai perjanjian suci antara manusia dan leluhur. Sebagian tamu menunduk, sebagian lainnya memandang dengan penuh hormat. Tidak ada sorak kegembiraan, hanya kesadaran bahwa hidup dan mati bertemu di satu titik yang sakral. Setelah itu, daging kerbau dibagi sesuai aturan adat yang ketat. Setiap keluarga menerima bagian berdasarkan status dan kontribusi mereka. Tidak ada yang merasa dirugikan, karena pembagian ini telah disepakati sejak lama. Rambu Solo mengajarkan bahwa bahkan dalam kematian, keadilan sosial tetap dijaga. Di sela prosesi, tarian Mabadong dimulai. Para lelaki tua berdiri melingkar, saling bergandengan tangan, bergerak perlahan sambil melantunkan syair ratapan dalam bahasa Toraja kuno. Suara mereka berat, dalam dan penuh makna. Syair itu menceritakan kehidupan Nek Sanda, tentang kelahirannya, jasanya, dan perjalanannya menuju kematian. Waktu seolah berhenti ketika Mabadong berlangsung. Menjelang senja, rantai dipenuhi aroma kayu bakar dan masakan adat. Para tamu dijamu sebagai bentuk penghormatan. Makan bersama bukan sekedar kebutuhan jasmani, melainkan simbol persatuan. Dalam Rambu Solo, tidak ada orang asing. Semua adalah keluarga dalam ikatan adat. Hari pertama prosesi berakhir ketika matahari tenggelam di balik pegunungan. Namun ritual belum selesai. Malam itu, doa kembali dipanjatkan. Arwah Nek Sanda diyakini kini telah melangkah lebih dekat ke Puya, diiringi darah pengorbanan, dentang gong, dan cinta dari mereka yang ditinggalkan. Kabut kembali turun di pagi hari ketiga Rambu Solo. Udara Toraja terasa lebih hening, seolah alam sendiri ikut menundukkan kepala. Hari ini bukan lagi tentang keramaian dan dentang gong, melainkan tentang pelepasan terakhir. Arwah Nek Sanda akan diantarkan menuju tempat peristirahatan abadi, liang batu yang dipahat di tebing curam, menghadap lembah dan langit terbuka. Sejak fajar, para lelaki mulai mempersiapkan tali-tali rotan dan bambu. Liang batu bukan tempat yang mudah dijangkau. Tebing batu kapur menjulang tinggi, menjadi batas antara dunia manusia dan dunia roh. Hanya mereka yang terlatih dan memahami adat yang boleh melakukan prosesi ini. Setiap langkah harus tepat, karena kesalahan bukan hanya membahayakan tubuh, tetapi juga dianggap mencederai kesakralan ritual. Peti jenazah Nek Sanda kembali diusung, kali ini dengan langkah lebih pelan dan tertib. Tidak ada lagi sorak-sorai. Yang terdengar hanyalah lantunan doa dan nyanyian pelan dari perempuan-perempuan Toraja. Wajah-wajah mereka tenang, meski mata menyimpan kesedihan mendalam. Inilah saat ketika perpisahan benar-benar terasa nyata. Di kaki tebing, semua berhenti. Tetua adat maju ke depan, membacakan doa dalam bahasa Aluk Todolo, kepercayaan leluhur Toraja. Doa itu memohon agar jalan menuju Puya dibukakan, agar arwah Nek Sanda diterima oleh para leluhur, dan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan.
Angin bertiup lembut, membawa suara doa ke lembah, seolah alam ikut menyampaikan pesan itu. Dengan hati-hati, peti jenazah diangkat ke atas tebing menggunakan tali dan sistem katrol tradisional. Para lelaki menarik tali dengan ritme yang teratur, dipandu aba-aba singkat. Setiap tarikan adalah bentuk gotong royong yang telah diwariskan turun-temurun. Di bawah, keluarga hanya bisa menatap, pasrah, dan percaya bahwa Neksanda sedang melangkah ke alam yang lebih tinggi. Di dalam liang batu, telah disiapkan ruang kecil yang cukup untuk peti dan beberapa benda pribadi. Bagi orang Toraja, benda-benda ini akan menemani arwah di Puya, bekal simbolis untuk kehidupan setelah mati. Liang kemudian ditutup dengan pintu kayu atau batu, menandai berakhirnya perjalanan jasmani. Di depan liang, sebuah tautau ditempatkan. Patung kayu ini dibuat menyerupai Neksanda semasa hidup, dengan wajah, postur, dan pakaian adat yang mencerminkan status sosialnya. Tautau bukan sekedar patung, ia adalah perwujudan kehadiran simbolis, penjaga ingatan, dan penghubung antara yang hidup dan yang telah pergi. Dari balik balkon kayu kecil di tebing, tautau memandang ke arah kampung, seolah terus mengawasi keturunannya. Bagi keluarga, melihat tautau berdiri di sana memunculkan perasaan campur aduk. Ada kesedihan karena perpisahan, tetapi juga ketenangan karena tahu bahwa Neksanda kini telah berada di tempat yang layak, dekat dengan para leluhur. Dalam kepercayaan Toraja, posisi liang dan arah pandang tautau sangat penting. Semakin tinggi dan semakin menghadap ke lembah, semakin terhormat kedudukan arwah tersebut. Setelah prosesi liang selesai, keluarga menaburkan beras dan bunga sebagai penutup ritual. Tidak ada tangisan keras, yang ada hanyalah keheningan penuh makna. Rambu Solo hampir usai, dan kehidupan perlahan akan kembali berjalan. Namun jejak Neksanda kini tertanam abadi di tebing batu Toraja, menjadi bagian dari lanskap dan sejarah. Saat matahari condong ke barat, cahaya keemasan menyinari tautau dan liang batu. Bayangan memanjang di dinding tebing, menciptakan kesan bahwa arwah dan alam telah menyatu. Inilah puncak spiritual Rambu Solo, saat kematian tidak lagi menakutkan, melainkan diterima sebagai jalan pulang. Pagi setelah Rambu Solo terasa berbeda. Rantai yang sebelumnya penuh manusia, kini perlahan kembali sunyi. Tiang-tiang bambu masih berdiri, jejak api unggun masih terlihat di tanah, dan sisa-sisa ukiran kayu menjadi saksi bahwa sebuah peristiwa besar telah berlalu. Bagi keluarga Neksanda, duka telah berubah wujud, bukan hilang, tetapi bertransformasi menjadi ketenangan. Kehidupan di Toraja tidak berhenti setelah kematian dilepas. Sawah kembali digarap, ternak kembali digembalakan, dan anak-anak kembali bermain di halaman tongkonan. Namun, ada perubahan halus yang dirasakan semua orang. Neksanda kini tidak lagi hadir secara fisik, tetapi kehadirannya hidup dalam ingatan, cerita, dan tahu-tahu yang berdiri tegak di tebing batu. Dalam budaya Toraja, Rambu Solo bukanlah penutup, melainkan jembatan. Jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara yang hidup dan yang telah menjadi leluhur. Anak cucu Neksanda kini memikul tanggung jawab baru, menjaga nama baik keluarga, menghormati adat, dan melanjutkan nilai-nilai yang telah diwariskan. Kematian dalam konteks ini justru memperkuat identitas. Tongkonan kembali menjadi pusat kehidupan sosial. Di sanalah cerita tentang Rambu Solo diceritakan ulang, terutama kepada generasi muda. Anak-anak mendengarkan kisah tentang kerbau, gong, dan liang batu dengan mata berlinar. Bagi mereka, Rambu Solo bukan sekedar ritual, tetapi pelajaran tentang gotong royong, pengorbanan, dan penghormatan terhadap orang tua. Namun, zaman terus bergerak. Jalan aspal kini menembus pegunungan, wisatawan datang membawa kamera, dan teknologi mulai masuk ke kehidupan Toraja. Rambu Solo menjadi daya tarik dunia, seringkali dilihat sebagai tontonan eksotis.
Disinilah tantangan terbesar muncul. Bagaimana menjaga kesakralan di tengah sorotan global? Para tetua adat menyadari perubahan itu. Mereka tidak menolak modernitas, tetapi menegaskan batas. Ritual tidak boleh dipercepat demi jadwal wisata. Pengorbanan tidak boleh dipertontonkan tanpa makna. Bagi orang Toraja, Rambu Solo adalah milik roh dan leluhur terlebih dahulu, baru kemudian manusia. Di sisi lain, generasi muda Toraja mulai mengambil peran baru. Mereka mendokumentasikan ritual melalui film, tulisan, dan musik. Berusaha menjembatani adat dengan dunia modern. Dengan cara ini, Rambu Solo tidak membeku sebagai tradisi masa lalu, tetapi bernafas sebagai budaya hidup yang terus beradaptasi. Tahu-tahu Nek Sanda berdiri diam di tebing, memandang lembah yang hijau. Hujan akan datang dan pergi, kabut akan turun dan terangkat. Tetapi patung itu tetap di sana, penanda bahwa seorang manusia pernah hidup, dicintai, dan dihormati. Dalam keheningan itu, Toraja berbicara tentang keabadian, bukan sebagai kehidupan tanpa akhir, tetapi sebagai ingatan yang dijaga bersama. Rambu Solo mengajarkan bahwa kematian bukan musuh yang harus ditakuti. Ia adalah bagian dari perjalanan, titik balik yang menghubungkan generasi. Selama adat dijalankan dengan hati, selama cerita terus diceritakan, dan selama tongkonan tetap berdiri menghadap matahari, arwah para leluhur akan selalu menemukan jalan pulang. Ketika senja turun di Toraja dan langit berubah jingga, bayangan tahu-tahu memanjang di dinding batu. Disitulah hidup dan mati bertemu dalam diam. Dan di sanalah Rambu Solo menemukan maknanya yang paling dalam. Sebuah warisan abadi, bukan hanya bagi Toraja, tetapi bagi kemanusiaan.